Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutib wa yuktab abadal abidin wa dahar ad-dahirin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ini adalah cara pandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mempertemukan kita kembali. Ini cara pandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sebabnya Habib Nabil kebetulan tidak sempat datang. Tapi hakikatnya cara pandangnya baginda Rasulullah SAW tidak hanya sebatas kepada hal yang ada di depan beliau. Jadi Nabi itu kalau lihat sesuatu, apa hakikatnya? Ya, sekarang ini hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala memang pengen kita mengkaji tajul arus, pengen kita bertemu kembali, pengen kita bersilaturahmi. Sekalian, bagi contohnya. Pernah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau memenangkan peperangan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan banyak tawanan. Di antara tawanan yang didapatkan oleh orang Islam saat itu adalah seorang ibu. Kelihatan ibu ini baru saja selesai daripada melahirkan, jadi masih punya anak kecil. Akhirnya si ibu lari ke sana kemari, dan selesai. Sampai akhirnya ibu ini lihat anak kecil, langsung diempat sama ibu ini, langsung diciumi, langsung disusui sama ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita lihat cara pandangnya Nabi tidak hanya sebatas pada al-waqi kejadiannya. Kalau kita mau bilang lihat ini ibu sayang banget sama anaknya. Bukan sebatas itu cara pandang Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW bilang sama sahabat, anak contohkan kata Nabi, seandainya ini ibu kita suruh dia lemparkan anaknya ke api neraka. Inti buat api, bukan api neraka, inti buat api yang besar. Inti ngomong sama ibu ini, ibu rela ya ibu lemparkan anak ini ke api. Harus apa tidak ibu rela? Kira-kira rela dari ibu ini melemparkan anaknya ke api? Tidak mungkin rela. Nah, kata Rasulullah SAW, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi umatnya ketimbang ini ibu menyayangi anak. Jadi kalau antum bayangkan kata Rasulullah, mungkin enggak Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke api neraka? Tidak mungkin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah cara pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sebatas dengan al-waqi yang ada di hadapan beliau, tapi beliau mengembalikan hal itu pada hal yang lebih besar lagi sebagai pelajaran untuk para sahabat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kembali kita kepada kitab Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Maliki dalam kitab beliau Tajul Arus. Setelah kemarin beliau sebelum panjang lebar berbicara kepada kita, beliau mengajak kita dahulu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taubat adalah pintu dari segala pintu. Taubat kepada Allah Subhanahu
segala pintu adalah awal dari pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau juga mengajarkan kepada kita cara bertaubat, yaitu dengan al-istighfar. Lalu beliau bilang, istighfar tidak ada gunanya tanpa taubih, tanpa kita menghinakan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun mengajarkan caranya agar kita selalu bertaubat dan beristighfar, yaitu dengan muhasabah, dengan selalu menghitung amal ibadah kita. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-qayyis. Ini juga tidak masalah sambil belajar adab, kita juga belajar atau kita juga mengkaji zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi cara beliau mengajar. Kalau kita tadi bilang Nabi itu kalau mengajak para sahabat untuk cara pandangnya tidak hanya sebatas kepada al-waqi'. Begitupun cara mengajarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang Nabi itu mengajak para sahabat untuk mengenal hakikat lebih dalam lagi. Seperti ini hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, al-qayyis, orang pandai. Kalau kita bilang orang pandai itu siapa? Orang pandai mungkin yang pandai belajar. Orang pandai itu mungkin orang yang pintar cari rezekinya. Tapi kalau Rasulullah SAW bilang bukan itu orang pandai, kata Nabi. Al-qayyis, kata Nabi, orang pandai man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pandai bukan yang pergi ke pasar pagi-pagi pulang sore, bukan itu, kata Rasulullah. Al-qayyis, yang pintar, kata Nabi, yang selalu waspada, al-aqil, dan orang yang berakal, kata Rasulullah, man dana nafsahu, orang yang selalu menghitung dirinya sendiri, dihitung amal ibadahnya, dihitung ucapannya, kalau bagus dia syukuri, kalau jelek dia beristighfar kepada Allah. Dihitung amalnya, kalau bagus dia syukuri, kalau jelek dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mempersiapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang harus melihat apa yang akan dia persiapkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajiz, orang yang bodoh, orang yang lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pintar akalnya, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ternyata. Kalau kita bilang orang pandai itu yang pintar cari rezeki dan lain sebagainya. Orang yang bagus itu yang kerjanya mungkin jadi PNS dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW bukan itu. Al-qayyis, orang pandai, orang berakal, orang yang selalu waspada, kata Rasulullah SAW, man dana nafsahu, orang yang selalu muhasabah dirinya. Kenapa? Karena muhasabah ini akan melahirkan at-taubah ila Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbuatan salah, maka kita akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ingat ucapan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, satrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga beliau adalah misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La kabirata ma'al istighfar. Insyaallah, kata beliau, tidak ada dosa besar jika seorang hamba selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata beliau, wala saghirata ma'al israr.
hati-hati. Ketika kita muhasabah jangan kita bilang ini masih kecil dosanya, ini cuma noleh sedikit baik perempuan, ini cuma ucapan jelek sedikit baik. Wala saghiratan al-israr, tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus kita lakukan. Kalau dosa kecil terus-menerus kita lakukan akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dosa besar sebaliknya, kalau kita selalu istighfar kepada Allah, maka dosa besar tersebut akan melebur dan hangus digantikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah di sini beliau di kitab ini Ibnu Athaillah sering memberikan perumpamaan. Beliau memberikan perumpamaan akan orang yang selalu muhasabah, orang yang selalu introspeksi. Atau beliau begini, seandainya kita kerjasama atau kita punya anak buah kita ini pintar pembukuannya, rapi pembukuannya, kira-kira kita sebagai bos curiga tidak sama dia? Tidak curiga. Ngapa? Karena kita punya anak buah ini pintar introspeksi, pembukuannya bagus, ditulis kalau semua pengeluaran, ditulis semua pemasukan. Ini bos santai, alhamdulillah karena punya anak buah pintar sudah. Apa perlu dia setiap hari tanya berapa pengeluarannya? Hari ini ngeluar apa baik? Hari ini pemasukannya apa baik? Tidak perlu. Kenapa? Karena anak buahnya pintar introspeksi, bagus pembukuannya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba pintar introspeksi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan payah-payah lagi untuk mengintrospeksi diri seorang hamba tersebut, karena si hamba ini pintar introspeksi diri dan dia akan melakukan hal yang dianggap dia akan melakukan sesuatu untuk kedepannya. Kan begitu. Orang yang introspeksi diri dia akan melakukan hal yang ia butuhkan kedepannya. Kalau banyak kekurangan pada amal ibadahnya, maka dia akan menutupi kekurangan tersebut dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lalu beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan pembicaraannya. Beliau menggambarkan dosa jika terus diamalkan seorang hamba tanpa bertaubat, tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hal ini telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini dosa kalau dibiarkan terus diamali dosanya, terus diperbuat dosa tanpa beristighfar, tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat hati kita menjadi gelap. Beliau mengibaratkan dapur, kata beliau, orang dapur zaman dulu pakai kayu. Kalau dibiarkan api di dapur itu besar, lama-lama dapurnya jadi hitam. Ngapa dapurnya hitam? Tidak pernah dibersihkan, dibuat masak terus. Dan beliau mencontohkan di sini, kalau orang membuat api yang besar di dalam rumahnya selama 70 tahun, apa jadi rumahnya tadi? Gelap. Begitupun hati kita. Kalau kita biarkan hati ini penuh dengan dosa, maka hati kita akan menjadi gelap, maka hati kita akan keras seperti batu. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kata Rasulullah, seorang hamba
jika dia berbuat dosa maka hatinya akan ada titik kecil hitam. Berbuat dosa lagi ada titik lagi, berbuat dosa lagi ada titik lagi. Terus titik itu akan memenuhi hatinya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa tab suqila qalbu. Tapi kalau si hamba ini beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tadi menjadi bersih lagi. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau berbuat dosa lagi, bertambah lagi sehingga kegelapan tersebut memenuhi hatinya. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa itu ron? Itulah kata Rasulullah SAW. Ar-ron adalah perbuatan dosa yang terus dilakukan oleh seorang hamba sehingga hatinya menjadi gelap. Kalau kita pengen hati kita bersih dari api, bersih dari asap dari perbuatan dosa ini, maka kita akan harus banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa tadi? Dengan jalan al-muhasabah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lalu apa jalannya agar kita tidak gemar berbuat dosa? Apa caranya agar kita gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita akan bayangkan pintunya macam-macam. Oh, harus gini, harus itu dan lain sebagainya. Tapi tidak. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, pintunya cuma satu. Caranya cuma sikok kalau kita tidak galak sering-sering bermaksiat, kalau kita ingin selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pintu beliau, al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau berkata, wala yadkhulu 'alaika al-ihmal illa bi ihmalika an mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wala tahsulu laka rif'atu 'inda Allah ta'ala illa bi mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ajib kata beliau. Jadi tidak ada kekurangan dari seorang hamba kecuali karena keteledoran dia untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perbuatan yang baik dari seorang hamba kecuali karena dia mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa yang harus kita ikuti dari baginda Rasulullah? Semua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti. Begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau melihat perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mereka ikuti tanpa harus memandang apakah hal ini berhubungan dengan ibadat, apakah hal ini berhubungan dengan adat istiadat. Mereka tidak memandang hal itu. Yang penting kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, maka mereka langsung melakukan. Makanya Al-Faqih pernah baca sebuah ungkapan dari salah seorang ulama, di zaman Nabi itu tidak ada istilah wajib, sunnah, makruh. Sahabat tak pernah mengenal istilah itu. Sahabat tak mengenal istilah wajib, sahabat tak mengenal istilah sunnah, sahabat tidak mengenal istilah makruh, sahabat tidak mengenal istilah haram. Yang dikenal sama sahabat cuma satu, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan sama Nabi wajib dilakukan, dipelok. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka tinggalkan langsung. Beginilah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat
menjadi santri-santri atau mahasiswanya Nabi Muhammad SAW yang sukses galau para santrinya Rasulullah SAW. Bahkan Al-Fakir teringat semalam kita majelis sama santri-santri di pondok, kita bawakan kisah salah seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah. Ini sahabat namanya Abi Bakrah, bukan nama Abi Bakrah itu gelar. Nama beliau sebenarnya adalah Nufai' ibnul Harith. Nama beliau Nufai' ibnul Harith. Ini sahabat aslinya budak. Bahkan abahnya pun tidak diketahui siapa. Begitulah seorang budak, ibunya budak. Di zaman dulu itu budak perempuan kadang-kadang tidak tahu siapa abah. Budak perempuan kalau punya anak tidak tahu kadang-kadang siapa bapak daripada anaknya. Tapi ini sahabat masuk Islam pada perperangan Taif atau kita kenal dengan Ghazwatul Taif. Ghazwatul Taif itu benteng kota Taif besar. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat sudah kecapean untuk menyerang kota Taif. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyeru kepada orang-orang yang ada di benteng. Kata Nabi, kalau ada hamba sahaya di benteng, turun sekarang juga, langsung bebas dan merdeka, kata Rasulullah SAW. Abi Bakrah pas dengar ini, Nufai', dia budak, langsung dia naik Bakrah. Bakrah itu roda yang ada di pucuk sumur. Kalau kita mau ambil air dari sumur, ada roda itu, apa namanya? Katrol. Hah? Katrol. Iya, troli ya. Katrol. Katrol. Jadi ada katrol di situ, ada bak. Abi Bakrah langsung naik bak, masuk di bak itu langsung turun dari katrol, menjumpai baginda Rasulullah SAW, langsung dia masuk Islam. Saat itu juga langsung beliau dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam pada Ghazwatul Taif. Anggaplah itu tahun ke-8 atau mendekati tahun ke-9 daripada Hijriyah. Sudah mendekati tahun ke-9. Berarti beliau masuk Islam antara 2 sampai 3 tahun. Tapi santrinya Nabi Muhammad SAW tidak kata yang tidak sukses. Karena apa? Karena beliau mengikuti Nabi SAW. 3 tahun hanya duduk sama Nabi, beliau dikenal min ulama'is sahabah, termasuk ulama fuqaha'us sahabah. Padahal aslinya siapa? Aslinya hamba sahaya, la yu'raf lahu ab, bahkan abahnya siapa tidak tahu. Beliau menamakan diri beliau Atiqun Nabi, aku adalah orang yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang bilang kepada dia, "Anta Nufai' ibnul Harith," lah kata beliau, jangan panggil aku Nufai' bin Harith, panggil aku Maula Rasulullah SAW. Panggil aku pembantu hambanya Rasulullah SAW. Mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW pada ucapannya, pada perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah babul wusul, pintu agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini hal yang ajib, yang bagus lagi yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi mungkin orang akan mengira ilmu tasawuf seperti Al-Fatih bilang, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang baru. Ilmu tasawuf bukan ilmu yang baru, tapi ilmu tasawuf adalah hakikatnya mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Mutaba'atun Nabi ada 2 macam menurut beliau. Ada jaliyah, ada yang khafiyah. Mengikuti Nabi itu ada yang zahir. Apa yang zahir? Salat seperti salatnya Nabi. Puasa seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji umrah seperti haji umrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat seperti zakatnya baginda Rasulullah. Ini namanya mutaba'atun Nabi zahiran. Mengikuti Nabi secara zahir.
Kan Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi, sholat jangan melok sholat macam-macam. Shallu, sholatlah seperti sholatnya aku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khafiyah. Mutaba'atun Nabi, ada juga mutaba'atun Nabi dalam hal-hal yang tidak nampak. Apa hal-hal yang tidak nampak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kibir. Maka kita jangan kibir, jangan sombong. Karena kalau kita tidak sombong, berarti kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam la yahsud. Nabi tidak pernah hasud sama orang. Kalau kita tidak hasud, berarti kita mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah inti daripada ajaran tasawuf. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengintrospeksi dirinya, selalu menganggap dirinya belum sampai kemana-mana. Dan ini adalah ajaran Nabi Muhammad. Ini adalah sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu zuhud. Zuhud itu letaknya di mana? Zuhud letaknya bukan di baju, bukan, tapi zuhud mahallul qalb. Zuhud itu letaknya ada di hati. Tak ada gunanya orang pakai baju yang sederhana tapi hatinya dipenuhi dengan kekomaan, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tak ada gunanya. Jadi orang yang zuhud berarti dia mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hal-hal yang kecil yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ini namanya mutaba'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khafiyah. Khafi itu tak ketahuan. Siapa yang tahu di diri kita tidak ada hasud kecuali diri kita sendiri. Siapa yang tahu di dalam diri kita tidak ada kesombongan kecuali diri kita sendiri. Siapa yang tahu di dalam diri kita ada kezuhudan, ada kewaraan, ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali diri kita sendiri. Dan ini semua adalah ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari juga berkata, "Fal ma'siyatu ma'a dhulli wal iftiqar khairun min at-ta'ati ma'al 'izzi wal istikbar." Setelah beliau menyinggung mengenai kesombongan itu bukan akhlaknya Nabi. Orang yang sombong itu tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berucap, dan tadi beliau berbicara mengenai kemaksiatan, akhirnya beliau lanjutkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pun pernah berbicara mengenai hal ini di dalam hikam beliau. Mungkin antum pernah dengar hikam Ibnu Athaillah. Ini ucapan yang seperti ini pernah diucapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, kemaksiatan, seandainya ada orang yang bermaksiat, tapi setelah dia berbuat maksiat tersebut, dia akan yang kasir qalbuhu, dia akan menganggap dirinya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyadari akan perbuatan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama, bukan Ibn Athaillah As-Sakandari baik. Banyak ulama yang bilang maksiat yang seperti ini lebih bagus daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Jadi tak kata gunanya kita bangun malam. Kalau setelah kita bangun malam kita bilang orang yang tidak bangun malam itu tidak bagus, tak kata gunanya. Maksudnya di dalam diri kita. Tidak kata-kata gunanya kita iktikaf lama-lama di masjid, tapi setelah itu kita bilang aku lebih bagus dari fulan. Kenapa? Beliau tak demen duduk di masjid. Tak kata gunanya kita pakai siwak. Kita pakai siwak, alhamdulillah. Tak kata gunanya siwak ini. Kalau kita pakai siwak, tapi di dalam diri kita bilang orang yang tidak pakai siwak itu tidak bagus seperti yang salah. Jadi
Kemaksiatan kalau melahirkan kehinaan di hadapan Allah, membuat seorang hamba merasa hina di hadapan Allah, itu lebih bagus daripada ketaatan, kebaikan, tapi membuat dia sombong dan merasa lebih bagus dari orang lain. Makanya semalam juga Al-Faqih sampaikan kepada santri-santri, syukur Al-Faqih bilang, antum bukan santri Al-Faqih, teman-teman yang di pondok. Cuman insyaallah omongan ini juga Al-Faqih sampaikan kepada antum. Al-Faqih ngomong sama teman-teman di pondok, kita tahu hal ini sunnah dan kita melakukannya. Kita tahu hal itu makruh dan kita meninggalkannya. Hal-hal yang bersifat adab ini itu buat kita introspeksi diri kita sendiri dan buat kita menilai diri kita sendiri, bukan untuk kita menilai orang lain. Ketika kita pakai siwak, itu artinya kita menilai diri kita sendiri sampai mana kita telah mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, anak belum pakai siwak, berarti anak masih jelek, belum pakai siwak. Rokok misalnya, oh anak masih merokok, berarti anak belum bagus karena anak masih merokok. Anak sholat malam baru 3 rakaat, sholat witir baik, belum bisa 11 rakaat, berarti anak belum bagus. Anak datang ke masjid tinggal sholat, tidak sempat lagi untuk i'tikaf sholat sunnah, berarti anak belum bagus. Ini semua kekurangan, semua adab untuk kita menilai diri sendiri. Tidak ada gunanya adab yang kita lakukan, tidak ada gunanya sunnah yang kita lakukan, tidak ada gunanya makruhat yang kita tinggalkan kalau itu untuk menilai orang lain. Jadi ketika kita pakai siwak, kita ucapkan alhamdulillah anak pakai siwak, bukan fulan tak pakai siwak, bukan itu intinya. Ketika kita meninggalkan rokok, kita bilang alhamdulillah Al-Faqih tidak merokok, bukan kita mau bilang fulan merokok, bukan itu inti. Ketika kita melakukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, sholawat masnunah, sholat duha seandainya dan lain sebagainya, itu untuk kita menilai diri kita, alhamdulillah Al-Faqih sudah sholat duha, bukan untuk kita bilang syuf fulan tidak sholat duha, bukan itu. Jadi antakid nafsak, nilailah diri kita sejelek mungkin, tapi jangan kita menilai orang jelek. Nilai diri kita, introspeksi diri kita, sampai mana sunnah Nabi yang telah kita lakukan, sampai mana makruhatnya Nabi Muhammad yang telah kita tinggalkan, bukan untuk menilai fulan sampai mana dia melakukan hal-hal yang sunnah, sampai mana dia meninggalkan hal-hal yang makruh. Karena apa? Karena tidak katik gunanya. Kalau kita mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jaliyah, hal-hal yang besar yang ditengok orang baik, pakai siwak dilihat orang, ini kita mutaba'ah. Tapi kita lupa mutaba'ah kepada Rasulullah SAW dalam hal yang khafiyah, karena Nabi itu tidak pernah nilai orang rendah dan lebih hina dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jadikanlah al-adab, as-sunnah, al-makruhat itu cara kita untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Boleh kita mengingkari seseorang, boleh mengingkari orang ala tarkil wajib. Kalau ada orang tak sholat, kita ingkari. Kita nilai dia jelek, mungkin boleh. Kalau itu tarkul wajib. Kalau ada orang melakukan hal-hal yang haram, boleh kita ingkari. Tapi jangan ingkari orang ala tarkis sunnah wa ala fi'lil makruh. Tak perlu itu. Kalau buat anak kita sendiri, buat orang-orang yang dekat kepada kita sendiri, nah boleh kita tegur dia ala fi'lil makruh wa ala tarkis sunnah. Kalau buat orang lain, tidak perlu kita menilai dia rendah, menilai dia hina karena melakukan hal-hal tersebut. Mungkin sampai sini saja majlis kita hari ini. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jemaah sekalian, silakan kalau ada yang tanyakan. Kamu sebelumnya anak lanjut. Dan mutaba'ah Rasul itu seringkali ini bukan bermaksud membahas tentang bid'ah gitu.
seringkali digunakan oleh kawan-kawan sebelah itu kan, yang tidak ikut Rasul itu bid'ah. Jadi telah menyampaikan bahwa paling sukses itu ya adalah Rasul, Rasulullah, ikut apa yang dilakukan Rasul. Nah, ini seringkali dipakai oleh kawan-kawan ya. Wah, itu kalau tidak ada yang diajarkan Rasulullah itu bid'ah. Itu mengada-ada ya. Nama orang bacaan itu. Yang kedua tadi apa? Itu dulu lah. Silakan nanti kalau ada yang tanya, ya Mas ada. Makanya Al-Fakir tadi, terima kasih pertanyaannya Pak. Makanya Al-Fakir tadi awali dengan hal tadi yang Al-Fakir sampaikan. Perbuatan sunnah itu kita lakukan bukan untuk menilai orang itu jelek, tapi untuk menilai diri kita sendiri sampai mana kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah masalahnya orang-orang sebelah itu. Orang-orang sebelah itu mereka bagus mutaba'ah sama Nabi, bagus. Bahkan Nabi pernah bilang, ada orang kelompok manusia yang sholatnya bagus. Ente kata Nabi kalau lihat sholatnya ente dibandingkan sholatnya dia tidak kata apa-apa. Wabil fi'il, mereka itu sholatnya kalau kita bandingkan sama sholatnya kita tidak kata apa-apa sholatnya. Jidatnya sampai hitam banyak sholat. Puasanya kata Rasulullah SAW, bukan artinya yang jidatnya hitam kayak gitu, tidak. Kadang-kadang kulit kering dan lain sebagainya ada lagi. Kata Rasulullah SAW, kalau inti bandingkan puasa inti dengan puasa dia, kalah puasa inti. Kalau inti bandingkan qiraatul Qur'annya inti dengan qiraatul Qur'annya dia, kalah qiraat Qur'annya inti, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, orang-orang ini ada orang-orang kata Rasulullah yang dia keluar dari agama Islam secepat busur panah keluar dari panah, dari panah. Secepat itu busur panah keluar, secepat itu juga dia keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini yang sholatnya bagus, yang puasanya bagus ini, wong ini mereka selalu menilai orang lain salah. Bilang orang lain kafir. Cuma ziarah kubur baik, cuma ziarah kubur gitu. Bukan kita minta sama kuburan enggak. Tapi yang ziarah kubur dibilang kafir. Di antaranya Sayyid Muhammad Al-Maliki, gurunya kita itu, wah itu enggak tahu lagi udah dibilang kafir dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah, orang yang kayak gini walaupun puasanya bagus, sholatnya bagus, qiraatul Qur'annya bagus, tapi dia yang keluar dari agama Islam secepat busur panah tadi keluar. Karena apa? Karena dia menganggap orang yang tidak mengerjakan apa yang dia kerjakan salah, bahkan kafir. Bahkan kafir. Nah, kalau masalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mutaba'atun Nabi itu kunci semua kesuksesan. Adapun tidak mengikuti Nabi bukan berarti itu bid'ah. Tidak mengikuti Nabi bukan berarti itu bid'ah. Kalau kita mau bicara mengenai bid'ah panjang lebar. Intinya kata ulama, yang dianggap itu bid'ah apa dia? Yang dianggap bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak ada sama sekali bid'ah. Jadi bid'ah itu ada dua macam cara kita bilang. Mau kita bilang bid'ah ada dua, ada dhalalah, ada hasanah, boleh. Atau sebagian orang tidak mau bilang itu. Mereka bilang kalau bid'ah ya sudah langsung jelek baik. Kita ambil yang tadi baik. Kita ambil yang kita bilang bid'ah ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah malmumah, atau bid'ah mamduhah, bid'ah malmumah. Kok kita bilang kayak gini? Karena Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau ini kalau alam mazhabnya mereka berarti bilang apa? Mubtadi. Umar bin Khattab. Kok mubtadi? Ngarang-ngarang, sering ngarang-ngarang Umar bin Khattab. Apa yang dikarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau adalah orang yang pertama kali mengajak para sahabat setelah Nabi meninggal di zaman khilafahnya beliau untuk bersama-sama sholat tarawih. Itu Umar bin Khattab. Zamannya Nabi dah ganti sholat tarawih. Nabi sholat tarawih di luar sekali, dua kali, tiga kali, tambah banyak baik sahabat. Kata Nabi, agak jadi wajib ini kalau sahabat melok igam. Akhirnya Nabi sholat di dalam.
tidak sholat di luar lagi. Akhirnya oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau sholat tarawih di masjid. Bahkan beliau tidak sholat, beliau cari imam buat lanang, beliau jadikan imam juga untuk betina. Beliau tidak ikut saat itu, beliau tidak ikut sholat. Jadi ada yang jadi imam buat lanang, sahabat yang ikut banyak, tabi'in yang ikut banyak. Beliau jadikan juga satu imam lagi untuk mengimami perempuan, sahabiyat, tabi'iyat yang ikut banyak. Lalu beliau dari jauh lihat, ni'matil bid'ah hadhihi. Ini adalah bid'ah yang baik. Kok bid'ah yang baik? Berarti bid'ah ada dua macam. Ada bid'ah, memang hal ini belum pernah dilakukan oleh Nabi, tapi sedikit pun tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ajaran Nabi. Ini bid'ah yang hasanah. Tidak pernah Nabi lakukan itu, tapi ini bagus. Ada Nabi melarang sholat. Ini sholat apapun sah tak dilakukan berjamaah, sah baik. Jadi ini kata beliau ni'matil bid'ah. Nah ada nih kan, memang bid'ah madhmumah, bid'ah yang tidak bagus. Nah bid'ah inilah yang Nabi SAW ucapkan, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Kata Nabi, yang buat-buat di dalam agama yang tidak pernah aku lakukan, bahkan kata ulama bukan tidak pernah aku lakukan, yang dimaksud oleh Nabi tidak pernah aku lakukan dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariatnya Nabi Muhammad, fahuwa raddun, maka itu tidak diterima. Inilah yang kita bilang bid'ah, atau kalau kita pengen lebih detail lagi kita bilang bid'ah madhmumah. Ini ada di zaman Nabi. Tidak ada. Tapi ini bid'ah. Jadi kita bilang ini tidak bid'ah, ini bid'ah. Tapi ini bid'ah yang hasanah, karena kita gunakan untuk majelis taklim, kita gunakan untuk sholat. Ini tambah lagi, lebih bid'ah lagi barunya nih. Lebih bid'ah lagi ini. Tapi ini bid'ah madhmumah, tidak. Ini bid'ah hasanah, karena kita pakai untuk menyiarkan majelis taklim. Walaupun sebenarnya tidak ada hal yang lebih bagus daripada mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bilang tidak semua hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelek. Mungkin terjawab tadi. Insyaallah. Satu lagi Beb, yang soal kibar, sombong. Seringkali kita ini memang tidak mengucapkan secara langsung bahwa kita lebih baik dari dia, kita sedang meninggalkan dia, bahkan bukan hanya haram tapi makruh juga kita tinggalkan. Tapi dalam hati ya, apakah ini termasuk kibar ya? Tidak tanpa ucap dalam hati kita, aku lebih baik dari dia, baca Quran aku lebih bagus dari dia, sholat aku lebih bagus dari dia. Tapi itu dalam hati, kita juga termasuk kibar. Kibir itu emang di hati. Kalau di luar bukan kibir, itu sudah asarnya udah. Kibirnya lah numpuk sampai kecingoan di luar. Makanya amsal seperti Imam Al-Ghazali mengkategorikan al-kibir itu min amradil qulub. Di antara penyakit hati. Makanya kita bilang tadi, kibir itu atau tawadhu kebalikannya berarti. Tawadhu itu adalah mutaba'atun Nabi, orang yang tawadhu. Dari mana mutaba'ahnya? Tidak ada nampak. Mutaba'atun Nabi khafi, mengikuti Nabi tapi tidak terlihat oleh orang lain. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Bapak tadi, apakah lintasan yang di hati ini berdosa? Lintasan-lintasan yang di hati tadi, apa itu membuat kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu lintasan kita biarkan, kita peloi, kita lihat fulan, ini isyraq nih, kita sholat 2 rakaat, ada yang lebih bagus, atau yang orang yang bagus nih sholat 4 misalnya, isyraqnya 2 ditambah duha lagi 2. Nah orang yang sholat 4 rakaat ini dalam hatinya, pagi lebih bagus dari ustadz ini habis sholat 2 rakaat langsung makan, anak sholat 4 rakaat. Pasti anak lebih bagus dari dia. Waktu dia macam ngomong biasa nama. Dalam hati kadang-kadang dia. Nah jangan dipeloi. Stop, langsung kita cut. Langsung kita cut.
Nah kalau cuma khawatir kayak gini tidak masalah. Khawatir di dalam hati ini, lintasan-lintasan yang di hati ini. Kalau kita pelok ini, nggak muskilah. Tapi kalau kita lewat ke ya astagfirullah, tidak. Dan insya Allah akan terus ini membawa kita kepada sama sekali insya Allah tak ada lintasan apapun di dalam hati kita. Kalau Anda bisa bicara seperti ini, pernah ada salah seorang sahabat ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya perkara ini disebutkan oleh ulama di masalah sholat. Kita sholat kalau ada khawatir di hati kita, ada pasti. Nah khawatir ini apakah dia yanfil khusyuk? Kalau ada khawatir berarti tidak khusyuk. Kalau khawatir ini yang ada di hati kita langsung kita cut, langsung kita hapus. Ada sedikit ingatan, oh fulan ada utang, langsung dihapus. Diingat langsung kita cut. Ingatan-ingatan kayak gini, itulah yang fil khusyuk. Karena kita manusia selalu ada wasawis di dalam hati kita. Tapi kalau kita peloi, oh iya ada utangnya fulan ada utang juga. Fulan iya juga belum bayar juga. Hitung dah lo utangnya uang dari A sampai Z. Nah ini khawatir yang berbahaya, yang fil khusyuk, menghilangkan kekhusyuan. Ada sahabat nanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kata sahabat, di dalam hati kalau ada wasawis katanya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau di hati inti ada wasawis berarti inti mukmin. Kalau di hati inti sudah tak katik wasawis lagi dari syaitan, berarti inti gewangnya syaitan. Inti kawannya syaitan, tak payah-payah lagi syaitan habis ini. Nah kalau masih ada wasawis di hati ini, berarti syaitan masih benci sama kita. Dikasih terus wasawis. Tapi al-mu'min kata Rasulullah, kalau ada wasawis kayak gini langsung di-cut, tidak dibeloi. Makanya ulama bilang dalam sholat kalau ada wasawis kita cut, la yang fil khusyuk. Begitupun dalam hal-hal tadi ada lintasan dalam diri kita. Fulan lebih bagus, al-faqih lebih bagus dari fulan, langsung kita cut. Astagfirullah. Insyaallah la yu'akhad. Hal ini tidak dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pencerahan. Jadi bersyukurlah Pak kalau kita ini masih ada was-was. Jadi kita nih artinya masih kita dikatakan oleh Rasulullah orang yang beriman mukmin. Kalau ada was-was lagi. Ada yang bertanya lagi, ibu di belakang. Oke, cukup ya, kalau cukup. Sekali lagi terima kasih Beb atas nama jamaah dan selesai atas makan ini. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Rabbi zidna 'ilman wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubin fi qulubi ibadika 'azza fi 'uyunihim waj'alna waliyyin fi dunya wal akhirah min al-muqarrabin ya katsiran nawali hasanat fi 'ala qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal syukru 'ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna kamalan mutaba'ati lil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arzuqna kamalan ta'addub bi adabihi wa tafarruq bi akhlaqihi wa ta'allum bihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.